Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang basic communication atau dasar komunikasi. Perkenalkan, nama saya Najla Azahra, NPM 08. Nama saya Karina Zahra, NPM 23. Nama saya Sabita Parama, NPM 89. Di sini kami akan menjelaskan pengertian dan tujuan dari dasar komunikasi, bentuk, model, dan juga apa saja hal yang mempengaruhi proses komunikasi. Oke, jadi pertama tuh kita harus mengenal nih, sebenarnya komunikasi itu artinya apa sih? Jadi, komunikasi ini adalah proses penyampaian informasi dan maknanya antara senders dan receivers menggunakan satu atau lebih media dan kanal komunikasi gitu. Jadi sebenarnya yang di-highlight itu adalah proses penyampaian informasi. Informasi di sini tuh bisa berupa data yang sudah diolah dan punya makna gitu antara senders. Nah, kalau saya di sini kan sendersnya itu bisa saya, dan receiversnya itu teman-teman yang lagi mencerna nih kira-kira apa sih yang saya omongin gitu. Menggunakan satu atau lebih media. Media di sini tuh bisa dalam bentuk PowerPoint dan kanal komunikasi. Kanal komunikasi itu sebenarnya medium transmisi yang bisa memindahkan beberapa data dari satu lokasi ke tempat lain. Gitu. Contohnya kayak radio atau satelit seperti itu. Nah, ini ya, jadi seperti yang sudah dibilang tadi, kalau misalkan komunikasi itu intinya adalah berbagi, bisa berbagi data, informasi, wawasan, dan inspirasi. Nah, kalau misalkan data itu sebenarnya adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi. Kalau data di sini itu bisa berupa bahan untuk diskusi atau pengambilan keputusan atau pengukuran gitu. Nah, kalau informasi sendiri itu adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat. Nah, kalau misalkan wawasan dan inspirasi itu sebenarnya bisa dirasakan gitu sih. Misalkan kalau kita mendengarkan pembicara itu kan bisa mendapat wawasan dan inspirasi gitu. Boleh lanjut aja. Di sini saya akan menjelaskan model dasar komunikasi menurut Buffy dan Thiel. Yang pertama itu, pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. Sebelum proses penyampaian pesan dapat dilakukan, pengirim pesan harus menyiapkan sebuah ide atau gagasan yang disampaikan kepada pihak lain atau receiver. Terus dalam menyampaikan suatu ide gagasan atau ide ini merupakan langkah awal di mana nantinya kita akan memiliki komunikasi yang lebih efektif. Yang kedua, pengirim mengubah ide menjadi sebuah pesan. Nah, pesan ini tuh bagaikan sebuah wadah untuk sebuah ide yang diterjemahkan dari gagasan yang udah kita siapkan menjadi sebuah kata-kata, tanda, lambang, atau sebuah perilaku nonverbal seperti ekspresi wajah yang diharapkan tuh mempunyai efek terhadap receiver, yaitu dapat memahami apa yang kita tujuan yang kita bicarakan. Yang ketiga itu pengirim menghasilkan pesan ke dalam media yang dapat dikirimkan. Penentuan pesan yang akan disampaikan menggunakan suatu media, seperti melewati pesan, atau membuat Word, atau membuat PowerPoint. Yang keempat, pengirim menyampaikan pesan. Seperti yang tadi dibicarakan oleh Sabita, kita dapat menyampaikan pesan melalui radio, atau email, dan sebagainya. Yang kelima, penerima menerima pesan. Penerima harus merasakan keberadaan pesan. Pilih dari semua pesan lainnya menuntut perhatian dan melihat sebagai pesan aktual. Seperti kalau misalnya di jalan raya kita melihat baliho. Nah itu gimana si receiver tuh dapat melihat satu baliho itu di antara semua baliho yang lainnya. Atau dari sebuah email yang dapat menonjolkan bahwa email itu yang seharusnya dapat dilihat terlebih dahulu. Yang keenam, penerima memahami pesan tersebut. Nah, receiver itu tuh memahami makna yang sama dengan dimaksud oleh pengirim. Dalam proses ini,
penerima melakukan decoding, yaitu memberikan penafsiran interpretasi terhadap pesan yang disampaikan terhadap receiver-nya. Yang ketujuh, penerima memberikan tanggapan ke pengirim. Tanggapan penerima pesan yang memungkinkan pengirim untuk memulai efektivitas suatu pesan. Yang terakhir, yaitu penerima memberikan umpan balik ke pengirim. Umpan balik ini merupakan akhir dari suatu mata rantai komunikasi. Nah, selanjutnya itu ada bentuk dasar komunikasi. Jadi, bentuk dasar komunikasi itu dibagi jadi dua, ada komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. Untuk komunikasi verbal nih, jadi sebenarnya komunikasi verbal itu adalah salah satu bentuk komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan kepada pihak lain, baik tertulis maupun lisan. Jadi sebenarnya verbal itu berhubungan dengan kata-kata gitu. Nah, biasanya komunikasi verbal ini memiliki struktur teratur sehingga tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis itu dapat tercapai dengan baik gitu. Kalau misalkan di dunia bisnis nanti, atau sebenarnya bisa general juga sih, contoh komunikasi itu bisa penyampaian pesan melalui email, misalkan terus ada rapat gitu, atau briefing, atau wawancara kerja dan presentasi. Tuh. Nah, terus untuk verbal sendiri ini dibagi jadi dua pasangan, ada berbicara dan menulis, sama mendengar dan membaca. Untuk yang berbicara, itu sebenarnya komunikasi lisan yang relatif lebih mudah, praktis, efisien, dan cepat gitu dalam menyampaikan pesan-pesan gitu. Jadi receiver itu bisa langsung tahu sebenarnya apa sih yang mau sender sampaikan gitu. Sedangkan kalau saya menulis itu biasanya lebih seperti bentuk surat gitu, bentuk email, memo, dan laporan yang masing-masing dijelaskan lebih rinci. Sebenarnya untuk penulisan ini itu butuh keahlian untuk bisa menuliskan sesuatu secara efektif gitu, supaya orang-orang itu bisa tahu maksudnya apa. Dan biasanya bisa dilihat dari gramatikalnya apakah sudah benar atau belum gitu. Terus konstruksinya KSPOK-nya sudah benar atau belum, koherensi antar kalimat, dan logika seperti itu. Terus yang kedua itu ada dua pasangan lagi adalah mendengar dan membaca. Jadi untuk mendengar ini dibutuhkan kemampuan yang mumpuni untuk bisa menangkap sebenarnya apa yang dimaksud oleh sender secara efektif dan bisa memahaminya. Jadi kita tuh untuk fisik kita mendengarkan dengan telinga, tapi kita memahaminya dengan pikiran gitu. Tanpa ada mendengar atau kemampuan mendengar yang efektif, kita mungkin bisa ada salah paham gitu atau komunikasinya bisa gagal gitu. Sedangkan untuk membaca sendiri, sebenarnya langkah pertama untuk membaca itu adalah mencatat informasi. Hal ini tuh berguna untuk menangkap isi dari bacaan itu apa. Terus selanjutnya menafsirkan dan menilai informasi gitu. Dan kita tuh bisa tahu sebenarnya ide atau gagasan yang dibicarakan, yang ada di pembacaan itu sebenarnya apa gitu. Terus yang kedua itu adalah komunikasi non-verbal. Sebenarnya kalau komunikasi non-verbal ini intinya adalah sikap tubuh gitu atau body language ketika berkomunikasi dengan orang lain. Contoh sederhananya itu ada sikap seseorang yang secara spontan mengerutkan dahi atau raut muka yang berubah atau mata berkedip-kedip tanpa disengaja dan nggak pernah direncanakan itu, jadi secara spontan itu. Udah, boleh lanjut. Nah, pada pembahasan terakhir, kita akan membahas mengenai apa aja sih hal yang mempengaruhi proses komunikasi. Menurut William Scott, ada 5 hal yang mempengaruhi. Yang pertama, ada the act atau perbuatan. Dalam komunikasi, pastinya ada perbuatan yang dimengerti antara dua orang atau lebih. Nah, lambang-lambang tersebut biasanya dinyatakan dalam bahasa atau bisa juga menggunakan tanda-tanda lain seperti gerak tubuh dan lain-lain.
Yang kedua, ada the scene atau adegan. Salah satu faktor dalam komunikasi itu yaitu adegan, yang berarti hubungan dengan lingkungan komunikasi. Adegan ini menjelaskan apa yang akan dilakukan, simbol apa yang digunakan, dan arti apa yang dikatakan. Dengan kata lain, simbol apa yang akan kita gunakan dalam berkomunikasi. Yang ketiga, ada the agent atau pelaku. Orang-orang yang berada dalam hubungan komunikasi disebut sebagai pelaku komunikasi. Contohnya, dua orang yang berbincang, yakni sebagai pengirim dan penerima. Selanjutnya, ada the agency atau perantara. Dalam berkomunikasi, pastinya ada perantara dong antara pelaku. Nah, perantaranya ini biasanya berupa alat komunikasi. Zaman sekarang itu contohnya kayak HP, laptop, dan lain-lain. Bisa juga alat tersebut berwujud komunikasi lisan, tatap muka, juga alat-alat komunikasi tertulis seperti surat, dan sejenisnya. Dan yang terakhir, ada the purpose atau tujuan. Nah, yang terakhir ini, menurut Grace dan Toha, ada 4 macam tujuan proses komunikasi. Yang pertama, tujuan fungsional, yaitu tujuan yang secara pokok bermanfaat untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi atau lembaga. Yang kedua, tujuan manipulasi, yaitu tujuan yang berfungsi untuk menggerakkan orang-orang yang mau menerima ide-ide yang disampaikan yang sesuai ataupun tidak dengan nilainya sendiri. Yang ketiga, ada tujuan keindahan, yakni tujuan yang bersifat menciptakan tujuan-tujuan yang bersifat kreatif. Dan yang terakhir ada tujuan keyakinan, yaitu tujuan yang bermaksud meyakinkan keyakinan orang-orang pada suatu lingkungan ataupun keadaan. Next. Ini beberapa sumber yang kami dapatkan untuk membuat PowerPoint ini. Sekian, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.